Ada satu siswa di sekolah kami yang tidak pernah dapat hukuman. Apapun yang Jackson lakukan, dia selalu lolos dari hukuman. Sekolah adalah kerajaannya. Tidak ada yang berani. Para siswa tidak bisa melakukan apapun, tapi mungkin para guru bisa. Hanya guru pemberani yang coba memberitahu ayahnya Jackson. Iya, itu benar. Karena percuma memanggil ayahnya untuk bicara pada kepala sekolah, karena ayahnya adalah kepala sekolah. Dan dia sangat sibuk belakangan ini. Ini pekerjaan sulit. Kalau punya anak pembuat masalah, kau akan kesulitan menghadapi semua pekerjaan. Jadi, dia pergi berlibur dan membiarkan putranya mengambil pekerjaannya untuk sementara. Sepertinya itu ide yang buruk, tapi Jackson harus belajar cara bertanggung jawab dengan melakukan pekerjaan ayahnya. Ini akan memberinya pelajaran. Putra kepala sekolah dapat perlakuan istimewa, tapi sejak dia jadi kepala sekolah, dia bahkan diperlakukan lebih istimewa. Pekerjaan itu membuatnya semakin berkuasa. Seluruh isi sekolah adalah mainannya. Dia bisa lakukan semua. Dia sangat berkuasa hingga bisa memutar bumi dengan satu jari. Dia tidak mengerti konsekuensi apa yang didapat dari tindakannya itu. Semuanya benar-benar seru. Untungnya Pak Guru ada untuk menggantikan planet dengan bola. Dia menyelamatkan hari. Sekarang, Jackson akan mengurus perubahan kurikulum sekolah. Pertama, dia mengubah peraturan catur. Catur itu membosankan, tapi dia membuatnya jadi menyenangkan. Sekarang seperti turnamen, tapi dengan guru dan bukannya satria. Lihat, mereka beraksi. Siapa yang akan menang? Ini terlihat sangat konyol. Jadi anaknya kepala sekolah memang keren. Tapi jadi kepala sekolah lebih keren lagi. Kau tidak perlu mengikuti peraturan. Kau yang bisa membuatnya. Kepala sekolah tidak pernah punya ide buruk. Semua idenya bagus. Pelajaran membosankan, maka beristirahatlah dan bersantai. Tentu tidak semua orang setuju dengan itu. Tapi perlawanan yang dilakukan Caroline tidak berdaya melawan Jackson. Kau tidak bisa berargumentasi dengan orang yang mengendalikan semuanya. Caroline tidak punya kesempatan sama sekali. Salah satu peraturan baru kepala sekolah adalah soal makanan. Tidak boleh ada makanan sehat, hanya boleh makanan molekuler. Awalnya semua orang suka, tapi kandungan yang ada di dalam burger terlalu bernutrisi. Dan para siswa itu pun tertidur di kantin. Caroline tidak percaya yang dilihatnya. Ini sangat mengerikan. Ini terlihat seperti peternakan mimpi buruk. Untungnya Jackson punya cara mengatasinya. Dia tambahkan jam pelajaran olahraga. Jackson adalah bintang sekolah kami, dan sebagai kepala sekolah, dia menggelar konser melalui sistem intercom. Sekarang semua pemberitahuan terdengar sangat keren. Ini keputusan yang bagus, karena sekarang mustahil untuk mengacukan pemberitahuan. Tapi belakangan ini banyak orang yang mengkritik. Caroline merasa tidak senang, dan dia akan lakukan segalanya untuk kembalikan semua menjadi normal. Dia ingin ubah kekacauan ini kembali menjadi sekolah sungguhan. Tapi Caroline jangan merasa terbiasa dengan apa-apa dulu. Kemenangan kecilnya berubah menjadi kegagalan dalam sekejap. Meskipun dia berusaha menjadikannya lebih baik, dia hanya membuatnya lebih buruk. Sekarang musiknya bahkan lebih kencang. Dan Pak Guru tidak bisa melawan ritmenya. Maaf ya, Caroline. Oasis kedamaian terakhir yang dimiliki Caroline adalah kelas seni. Tapi Jackson juga mengacaukan itu. Semua suka guru yang baru. Dia terlihat seperti dewa Yunani yang turun dari Gunung Olympus. Tapi Caroline masih melawannya. Dia akan menyakiti di lokasi yang menyakitkan, ototnya. Tapi dia tidak menyadari itu tidak bisa mengalahkan Jackson. Itu hanya akan membuat Jackson marah. Caroline bisa bersinar di acara pencarian bakat. Dia memenangkannya bertahun-tahun. Tariannya tidak tertandingi.
Tapi tahun ini gelarnya dalam bahaya. Jackson berpartisipasi untuk menang. Menjadi kepala sekolah tidak cukup. Dia juga ingin menjadi siswa yang paling berbakat. Disinilah di mana keajaiban terjadi. Tentu kita bicarakan tentang kecepatan tangan. Dia mendapatkan skor rekor dunia. Sekarang, dia bukan satu-satunya yang paling berbakat di sekolah kami, tapi kejuaraan dunia. Dia dapat lebih banyak poin dari semua gabungan nilai Caroline selama bertahun-tahun. Meskipun Jackson kepala sekolah, dia masih harus ikut ujian. Biasanya Caroline yang membantu, tapi apakah sekarang harus dibantu? Bagaimana menurutmu, ya atau tidak? Belakangan ini Jackson jahat pada Caroline. Lalu untuk apa Caroline membantunya? Dia akan dapatkan apapun yang dia mau. Kalau Caroline tidak membantunya baik-baik, Jackson harus lakukan dengan cara yang sulit. Kepala sekolah lebih dipercaya daripada siswa. Tidak pernah ada satupun yang masuk ke kelas ini. Saat masih menjadi laboratorium, ruangan ini terasa nyaman dan menggemaskan. Tapi administrasi yang baru sudah mengubah segalanya. Sekarang laboratorium Caroline akan digantikan menjadi gym. Gym pribadi untuk kepala sekolah. Jackson harus berolahraga. Kecerdasan itu lebih penting. Setelah semua getaran itu, otaknya Caroline mulai berputar. Olahraga adalah masalah serius. Laboratorium adalah kesempatan terakhir baginya. Dia harus mengambil inisiatif dan menunjukkan peraturan baru adalah sistem kediktatoran. Aku akan menantangmu. Bagaimana caranya menyakiti seseorang yang narsis? Membuatnya terlihat buruk. Tapi bagaimana kalau ternyata dia terlihat lebih baik? Bagaimana mengalahkan seseorang yang tidak bisa dikalahkan? Semua itu tidak bisa diterima. Apa yang harus kita lakukan? Aksi Caroline sudah ketahuan. Sekarang Jackson melarang keberadaan kutu buku. Kacamata berlensa tebal tidak boleh, hanya boleh kacamata hitam. Jackson tidak tahu bahwa kacamata bukan hanya untuk penampilan, tapi juga untuk penglihatan. Itu sudah terlambat. Caroline tidak tahu dia sedang bicara dengan siapa. Resimen olahraga baru ini bukan kejutan lagi. Sejak si maniak Jim menjadi kepala sekolah, dia menginginkan semua orang berpenampilan sama sepertinya. Dan dia harus memberikan contoh. Inilah yang harus kau cita-citakan. Sukai fotoku dan latihlah otot jemarimu. Jemari lemah tidak pantas ada di media sosial. Kalau lambat menggulir layar, kau akan dikeluarkan. Belajar itu sangat melelahkan, dan itu menurut Jackson. Jadi dia ingin membuat kelas menjadi lebih nyaman. Sofa dan keripik membuatmu merasa nyaman. Sekarang belajar jadi lebih produktif, lebih mudah belajar di tempat yang nyaman seperti di rumah. Ketika Jackson meminum air putih, dia sadar bahwa air biasa terlalu membosankan untuk sekolah. Berpikir membutuhkan banyak energi dan otak memerlukan makanan. Gula bisa membantu otak. Konsumsi banyak gula tidak baik untukmu, tapi akan memberimu banyak energi. Dan para siswa akan merasa senang. Sampai perut pun mulai terasa sakit. Kalau bukan karena Caroline, orang yang mencoba menghentikan kepala sekolah, mungkin saja sekolah ini akan ditutup. Terima kasih, Caroline. Tapi perlawanan Caroline belumlah berakhir. Kegagalan tidak menghentikannya. Dia harus memberi pelajaran pada kepala sekolah itu dengan mengusilinya memakai strateginya sendiri. Cara yang berhasil pada satu orang mungkin tidak berhasil pada orang lain. Sekarang Caroline kalah lagi, seperti biasa.
Nilai Caroline juga jatuh. Dia tidak bisa mengejar perubahan di sekolahnya. Sekarang, hanya pria-pria berotot yang bisa mendapatkan nilai bagus. Rencana balas dendamnya gagal total. Ini menyedihkan. Caroline terus-menerus gagal. Risikonya semakin besar. Di tempat poster para siswa terbaik, foto Caroline langsung menghilang. Jackson memberikan keseruan pada sekolah yang sunyi dan membosankan. Caroline benar-benar marah. Sekarang Jackson adalah raja di sekolah. Tugas kepala sekolah sangatlah sulit. Jackson harus terus sibuk. Dia bahkan merasa lelah dan mau istirahat. Jackson tidak banyak belajar, tapi mengerti bahwa menjadi kepala sekolah tidak selalu menyenangkan. Dan mengurus tanggung jawab yang banyak itu benar-benar berat. Dan konsekuensi dari tindakannya akan tiba. Sekolah semakin kacau saja. Tapi sekarang Jackson bisa memahami Caroline. Dan tidak lama mereka berdua bertemu, ada percikan cinta. Dan mungkin mereka berdua bisa hidup bahagia selamanya. Tapi ada seseorang yang harus memberikan penjelasan. Dulu Caroline gadis populer, tapi karena penglihatannya semakin memburuk, banyak hal yang berubah. Sekarang dia harus pakai kacamata. Dia melihat dunia dengan sangat berbeda. Seperti dunia paralel di mana semua orang saling bertukar peran. Bahkan Nixie kutu buku terlihat sedikit kekar. Siapa yang tahu kalau kacamata bisa mempengaruhi sebesar ini? Sekolah yang Caroline ingat sekarang ini sudah sirna. Semuanya sangat tidak familiar, kecuali Jackson. Bahkan guru-guru juga berubah. Guru baru ini sangat besar sampai dia bisa membuat gempa bumi jika dia berjalan. Profesor atletis, bisa percaya itu? Caroline benar-benar merasa dia berada di dunia paralel. Pria ini sangat besar dan juga kuat sampai menghancurkan apapun yang disentuhnya. Pria besar ini bisa membuat Jackson kena masalah, tapi Jackson tidak akan pernah menyerah. Dia mengira tidak ada yang lebih kuat darinya. Tapi dia salah. Guru baru mengira kalau Jackson adalah anak kecil yang kuat. Dia terkesan dengan lemparan Jackson bahkan bersalaman dengannya. Jackson merasa kalau guru baru ini memakai seluruh kekuatan. Sekarang, dia sadar kalau dia bukan lagi satu-satunya pria terkuat. Jackson adalah ketiga yang terkuat. Dan kedua terkuat adalah jari Pak Kevin. Pak Kevin tidak seperti guru lainnya. Lihat saja ujiannya. Jangan khawatir, kalian tidak perlu menulisnya. Dalam dunia Pak Kevin hanya ada 2 penilaian, lulus atau gagal. Dia pilih ujian terlebih dahulu, tapi kalian harus memperjuangkannya. Tapi itu tidaklah jujur dan adil karena Pak Kevin masih menjadi pria yang terkuat di sekolah. Caroline tidak mempunyai peluang. Jackson sudah gagal. Kita perlu strategi yang berbeda. Otak, bukan otot. Atau kita akan selesai. Jackson dan Pak Kevin menjadi saingan. Mereka tukang pamer, tapi mereka kaya raya. Jackson sedang memamerkan parfum mahalnya. Coba lihat saja botolnya. Yang bisa dilakukan Caroline hanya mengendus semahal apa parfum itu. Harganya sangat mahal dan benar-benar mahal. Semua orang harus tahu siapa yang paling keren dan itu sangat penting bahkan sistem pertahananmu. Belum lama ini Jackson punya sistem pertahanan terbaik, tapi loker para murid lain menjadi rusak. Loker Caroline tidak bisa ditutup, kecuali ditutup paksa. Jadi Jackson harus membantu. Biasanya loker akan jatuh setelah dia membantu. Tapi karena ada Pak Kevin di sini, kita tidak perlu khawatir. Bicara soal loker Jackson dulu yang paling canggih. Tapi Pak Kevin di sini untuk mengubahnya. Dia tidak sabar menunjukkannya pada Jackson dan dia punya banyak hal untuk ditunjukkan.
Dia mempunyai istana di dalam lokernya. Iya, lihat saja. Ruang mantel, video game, TV yang besar. Ini luar biasa. Bagaimana dia memasukkannya ke sana? Tunggu, masih ada lagi. Bukan hanya ini saja lokernya. Dia punya loker cadangan. Saat masuk ke dalamnya, kau bisa lihat kenapa loker Caroline jadi rusak. Jika pria besar seperti Jackson dan Kevin keluar masuk, loker tidak bisa dibuka. Kasihan Caroline. Semenjak dia kehilangan kepopuleran, hidupnya menjadi semakin berat. Sayangnya, sekolah ini berisi pria atletis yang memakan protein batangan dan mereka sangat kaya. Bermain dengan makanan hal biasa bagi mereka. Yang bisa dilakukan Caroline adalah bersabar. Tidak ada yang menganggapnya, kecuali ukuran badannya yang bisa dimanfaatkan. Jika ada seseorang yang tidak bisa mengambil sesuatu dari tempat mereka, mereka akan mengambilnya, lalu mereka melupakan Caroline. Tidak kasat mata itu sulit. Tidak heran kalau Caroline kesal. Ada sesuatu yang tidak biasa dengan kacamata ini. Lepas kacamatanya dan dunia berubah. Tidak, bukan karena penglihatan Caroline yang buruk. Tapi dunia memang benar-benar berubah. Kalian suka video baru kami? Maka tonton saluran kami lebih sering. Sampai jumpa di Trum Trum Trik.